Sampai saking parnonya ini ya, kalau udah mendekati jam 10 jam 11 itu aku kayak udah takut, ya Allah Gusti. Tapi itu dulu kayak oh my god, mimpi buruk. Hai guys, balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Kali ini aku mau cerita pengalaman tentang gimana rasanya, apa aja sih yang dirasain kalau kita jaga bayi. Jobnya itu jaga bayi yang baru lahir. Nah, buat kalian yang akan kesini dan mendapatkan job jaga bayi, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Yang udah pernah kerja jaga bayi mungkin udah paham ya, semua bayi itu intinya sama, perlakuannya pun sama, kayak apa tingkahnya mungkin apapun itu ya, keadaannya itu semua bayi sama ya. Tapi nggak tahu apa karena aku di sini pengalaman pertama jaga bayi, dan di Indo pun aku nggak pernah kerja yang namanya jaga bayi atau sekitar baby sister gitu kan, nggak pernah. Jadi aku nggak paham masalah dunia bayi gitu loh. Nah itu kayak semua yang aku alami di sini itu bener-bener yang baru. Nah sebenarnya tuh aku bikin ini tuh juga karena requestan dari pengunjung aku, katanya Mbak Nur buat konten dong pengalaman kerjaan kamu, job kamu sebagai baby sister di Hong Kong. Jadi yang perlu kalian tahu, bayi Hong Kong itu sangat, karena dia terbiasa sangat bersih apapun itu, jadi dia bakal gampang sakit. Jadi yang makanan kayak apa nggak biasa dia telan gitu, yang nggak biasa dia kasih atau gimana, itu pasti langsung berpengaruh pada keadaan dia. Nah, terus bayi di sini itu nggak tahu kenapa gampang banget muntah habis minum susu, khususnya ya. Itu kalau kamu nggak buru-buru disendawain itu pasti langsung muntah. Jadi begitu habis minumkan susu gitu kan, habis diminumin susu gitu langsung buru-buru kalian posisikan duduk, terus dipuk-puk-puk gitu, dipuk-puk punggungnya biar langsung bersendawa. Nanti kalau nggak langsung gitu bisa-bisa langsung muntah. Dulu anakku kalau minum susu pasti langsung muntah. Nah, terus udah jadi rahasia umum kan kalau bayi itu meleknya di malam hari. Jadi udah pasti jam tidur kalian itu berkurang banyak. Jadi aku kesini udah kerja 2 bulan baru diizinkan tidur sama bayi aku, karena di kontrak pun tertulis kalau aku tidurnya sama bayi ya. Nah, selama aku baru datang ke sini pun, waktu dia masih tidur sama bapak dan ibunya itu setiap malam full. Dari jam 12 malam sampai jam 5 itu pasti dia nangis. Gak tahu, aku denger itu pasti selalu nangis. Dan ternyata biarpun sudah tidur sama aku, masih selalu nangis malamnya. Sampai sekarang masih, tapi gak separah dulu gitu loh. Di minggu pertama itu ya guys, itu kayak dia itu ngajak aku begadang sampai jam 5. Jadi tuh gini, aku kalau malam, bosku pulang kerja kan jam 7 gitu, terus makan malam. Habis makan malam tuh suruh dia makan malam, aku jaga bayi. Kalau dianya udah selesai makan malam, akunya yang terus makan malam. Selesai aku makan malam itu aku kayak kadang tuh bantuin jagain bayinya dulu, jadi nggak langsung cuci piring gitu, enggak. Nah kalau udah jam 9 itu aku mulai jam 9 setengah 10 gitu, aku mulai kasih susu bayi buat ngajak dia tidur. Kalau udah kadang sampai jam 10 gitu dia baru tidur, baru tak taruh di keranjang bayi, aku langsung kerja lagi kayak cuci piring atau nyapu, ngepel, buang sampah lah itu. Kalau malam itu kerjaanku masih itu. Kalau udah selesai semuanya itu aku baru boleh mandi, dan itu sekitar jam 11 sampai jam 12 malam kadang baru selesai gitu toh. Pas aku selesai mandi masuk kamar, lah dianya bangun guys, ngajak begadang gitu loh. Jadi tuh kayak dia tuh kayak takut, sebenarnya dia takut tidur sendiri di ranjang, tapi sama neneknya atau sama orang tuanya nggak boleh tidur sama kita, karena kan bahaya ya. Kasur kita kan cuman untuk satu orang, nanti kalau misalnya tidur di sebelah kita itu juga bahaya. Di sini tuh nggak dibolehin bayi tidur sama orang tua, beda kalau di Indo gitu. Itu tuh kayak
Tapi kalau karena dia takut, jadi dia tuh nangis. Dia mau tidur kalau tak pangku. Nanti kalau tak taruh gitu langsung bangun. Ya udah, aku jadi tidurnya kayak gini, kayak rebahan gini loh, sama kayak terus kayak dianya di pangkuanku gitu tidur selama 1 minggu. Selama 1 minggu tuh kayak gitu. Terus selama 1 minggu pertama aku tidur sama dia itu aku selalu tidur di jam 5 pagi. Nggak tahu dianya itu kayak nangis hihihi gitu tuh bikin aku nggak bisa tidur itu sampai jam 5 pagi. Nanti aku jam 6.30 itu aku udah harus bangun karena aku udah nyiapin sarapan buat bos aku. Bos aku ini berangkat kerjanya kan jam 7 gitu. Itu kayak di mata itu berat banget guys, yakin. Serius, ini aku nggak bohong. Jadi selama 1 minggu pertama aku tidur sama bayi itu cuma tidur 2 jam. Sampai yang mataku di sini tuh itu mata panda banget, gede banget, terus warnanya hitam banget. Yang di hitamnya tuh bukan di bawah doang, tapi kayak di atas gitu. Pasti. Untung kayak kan aku punya darah rendah. Untuk pas kesini aku bawa suplemen darah rendah itu banyak banget, apa ya, sampai 10 lebih lah, 10 lebih tablet yang isinya banyak itu loh. Nah tiap hari itu aku minumnya tuh biar kayak kuat gitu. Terus kalau malam mau tidur gitu aku tuh sampai minum antangin, sampai saking parnonya ini ya. Kalau udah mendekati jam 10 jam 11 itu aku kayak udah takut, ya Allah Gusti nanti ini bocah nggak ngajak aku tidur gitu. Padahal kan kita udah tidurin siang jagain dia itu kan cukup capek banget, namanya pengalaman pertama juga ya. Itu kayak wah gitu. Di 6 bulan selanjutnya kan kita kayak udah mulai ngasih makan sama bayinya itu ya. Itu susah banget guys, anak sini tuh suruh makan itu susah banget, dan kita harus dituntut biar kasih dia makan gitu. Ini apanya aku yang nggak sabar atau gimana ya, jadinya nganggapnya susah. Tapi itu dulu kayak oh my god, mimpi buruk. Nah intinya itu yang dikeluhin di antara aku sama teman-teman yang lain yang nggak enaknya jagain bayi itu apa, pasti porsi tidurnya itu kurang banget, pasti itu. Terus juga harus kayak semua peralatan bayi kan dicuci pakai tangan, kayak bajunya bayi gitu kan nggak boleh dicuci pakai mesin, sama jadi semua manual. Terus nggak enaknya itu kalau tengah malam kita jam 2 jam 3 gitu kan kita kasih susu dia ya gitu, nanti kalau habis minum susu muntahnya sampai ke spray gitu. Ya Allah Gusti, jam 3 malam nyuci spray yang udah dimuntahin itu sesuatu banget ternyata. Tapi kalian gak tenang aja gitu loh, kalau kalian baru kesini itu semuanya itu yang handle itu masih majikan kalian gak akan dikasih izin buat mandiin atau apa gitu, nggak. Aku sampai sekarang pun anakku umur 2 tahun itu aku belum pernah mandiin bayi sendiri sampai sekarang, sampai 2 tahun ya aku di sini pun mandi masih diawasin sama majikan. Jadi aku mandiin bayi, majikan itu kayak berdiri di samping gitu sampai sekarang ya. Nah terus nanti kalau misalnya kalian datang ke sini kok kalian nggak boleh nyentuh ini, misalnya anaknya ada nih majikan yang kayak nggak percaya sama kita, bukannya nggak percaya ya, tapi ya kalian positive thinking aja lah, intinya jangan main sakit hati. Misal nanti baru datang ke sini kok kalian nggak boleh nyentuh si bayinya atau apa gitu, nggak usah dimasukin hati. Karena mereka gini, ya kamu anggap kamu ibunya aja lah, kamu ibunya mau ngasih yang terbaik buat anaknya, atau kamu neneknya terus pengen ngasih yang terbaik buat cucunya gitu. Jadinya jangan wah aku yang kerja di sini kok aku nggak, apa kalian nggak percaya aku gitu, nggak usah mikir kayak gitu. Itu banyak banget di sini. Nanti kalau misalnya kalian di sini itu pasti banyak yang nggak boleh nyentuh anaknya, itu banyak. Jadi kerjaan kalian itu kayak cuma nyuci baju atau nyiapin gitu, atau nyiapin susu gitu aja. Terus nggak popo, nggak usah dimasukin hati lah, malahannya tau enak, gaweanmu berkurang tau yo. Wes anggap buat santai aja. Yang enaknya kalian jaga bayi itu, bagian enaknya nih kita ya, enaknya kita kalau jaga bayi itu, pertama kita kesehatan kalian akan diperhatiin 100% sama majikan kalian. Jadi lebih baik kalian yang sehat gitu loh. Kayak majikanku itu waktu kesini bilang itu kayak gini, Cece kalau misalnya kamu nggak enak badan atau gimana kamu langsung ngomong ke kita ya, kesehatanmu lebih utama daripada kesehatanku gitu, dia bilangnya gitu. Karena kan apa, karena kita jagain anak mereka gitu, otomatis makanan kita bukan terjamin. Beda sama kalau orang tua itu ada kayak
kita harus beli sendiri atau makannya nggak sesuai atau makanan udah lama gitu suruh makan gitu, beda ya. Tapi kalau kamu jaga anak udah dipastikan mereka akan mantau makanan kamu sehat apa enggak, itu pasti dipantau. Kesehatan kamu menjadi sangat penting. Terus kayak mood kamu, karena kamu jaga anak mereka, mood kamu bakal diperhatiin. Sekiranya kamu kayak marah gitu ya, itu kalau kamu pasti udah dihibur, maksudnya dihibur kayak gini. Kalau aku ya kan nenekku kan itu pintar banget nenekku, kalau muka aku diajak ngomong kayak nggak respon dia gitu mas, pasti dia nyari topik buat yang aku ketawa gitu loh, entah apa gitu yang ininya buat aku ketawa, terus kayak dia mancing-mancing. Nanti kalau aku ditanyain kamu ada masalah apa, itu pasti kan aku nggak akan cerita, nah dia nanti dengan sendirinya mancing-mancing buat biar aku keceplosan, aku cerita gitu tentang masalahku atau apa yang bikin aku moodnya nggak bagus. Jadi mood kalian bakal diperhatikan. Yang kedua, enaknya itu apa ya? Itu kalian bakal diajak kemana-mana, karena kan nanti anaknya udah deket sama kalian ya. Apapun itu kadang mintanya sama cece, bukan sama ibunya atau bapaknya, itu bukan. Itu kalian kalau misalnya liburan atau kemana itu pasti diajak. Enak banget. Nah, terus yang bikin enaknya lagi banyak sebenarnya. Intinya tuh enak gak enak itu sebenarnya tergantung pikiran kalian, hati kalian. Kalau kalian mikirnya enak, nyaman, menikmati atau berpositif thinking, itu pasti enak gitu loh. Saking banyaknya yang bikin enak, aku jadi lupa gitu loh. Nah, tapi intinya gini, kalau kalian jaga anak itu secapek apapun kalian, itu ada hiburannya. Kita kerja capek ya, terus lihat anaknya lucu atau gimana, itu kayak apa ya, kayak ada hiburan gitu loh. Jadi itu membuat suasananya jadi enak gitu loh, jadi betah kalian kesini nanti. Yang suka anak ini pas banget intinya. Terus anak Hongkong itu kan pinter ya, kalau udah setahun gitu diajarin mandiri, kayak diajarin pakai sepatu sendiri, nyopot sepatu sendiri gitu. Intinya tuh udah kecil, udah dari setahun diajarin mandiri, jadinya tuh pinter banget, masih kecil udah pinter. Anak Hongkong itu kritis, karena orang tuanya itu bakal keras ngajar dia gimana caranya harus bisa sendiri, karena mikirnya gini loh, nggak selamanya dia sama cece gitu loh. Juga kan hidup di luar itu keras, jadi kalian harus bisa kayak dari anak di si kecilnya ini udah diajarin kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri gitu. Nah, hebatnya orang sini itu dari umur setahun kan, kalau bayi udah mulai bisa jalan ya, setahun setengah atau apa itu, nanti bakal diajarin kalau pergi-pergi itu jalan sendiri. Kalau nanti kalian sampai di Hongkong, pasti kalian bakal lihat anak umur 2 tahun itu jalan sendiri, kemana-mana jalan sendiri. Itu kan nggak ditemuin di Indonesia, jarang lah, atau aku yang jarang lihat intinya gitu ya. Semoga bermanfaat infonya. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh kalian tanyain langsung, nanti aku pasti jawab. Yang kesini itu siapin mental kalian. Intinya pertama, kalau mental kalian udah bagus lah, apapun kerjaan di sini pasti happy. Pasti kan kalian udah tahu niatnya kalian sampai sini apa gitu loh. Pasti kalian menikmati. Ingat, nerima anak kecil itu jangan cuma senyumnya aja, tapi juga tangisnya anak ya. Oke, sampai sini dulu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semangat yang mau kesini. Semoga proses kalian lancar. Semoga kalian selalu sehat semuanya. Mbak Nur Vlog pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.